154, nomor telepon 022 2013163. Kemudian ada alamat rumah Jalan Geger Kalong, Girang, Baru, nomor 15, Kota Bandung 40154. Jalan Wings 1, KAF 29, Setiabudi, Regensi, Bandung Barat. Kemudian ada nomor telepon pribadinya 0813 20764839. Berikut adalah riwayat pendidikan beliau. Yang pertama ada jenjang S1. Bentar, ada jenjang S1 di STAIA Stain Cirebon, pendidikan agama Islam. Kemudian S2 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, pendidikan umum. S3 Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung juga pendidikan umum. Pelatihan profesional dari tahun 2015, pelatihan peningkatan kemampuan IT UPI Cibiru, UPD Cibiru. Kemudian 2014 pelatihan pengadaan barang atau jasa pemerintah tingkat dasar program 30 JP sesuai dengan standar LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, LKPP dan UPI. Kemudian 2013 ada pelatihan tutor program Pendas dan non-Pendas UPBJJ UP Bandung. Kemudian 2011 ada keterampilan layanan bimbingan mahasiswa 14 jam UPT, LBK, dan Bakorbang UPI. Kemudian 2007 pengembangan bahan ajar berbasis e-learning 30 jam P3AI UPI. Kemudian ada pelatihan penyelenggara tahun 2007 pembangunan kurikulum S1 PGSD 30 jam UPI Kampus Purwakarta. 2006 pembekalan kemampuan pedagogik dosen muda 120 jam UPI BS Bandung. Kemudian pengalaman jabatan sebagai sekretaris UPI Kampus institusi UPI Kampus Cibiru tahun 2013 sampai 2015. Pengalaman mengajar, ada beberapa pengalaman mengajar, insya Allah saya bacakan juga. Sistem sosial dan perubahannya S2 pendidikan IPS SPS UPI tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian PAI S1 UPI Kampus Cibiru PGSD 2005 sekarang. SPAI S1 UPI Kampus Cibiru PGSD PG PAUD 2005 sampai sekarang. Kemudian PLSBT S1 UPI Kampus Cibiru PGSD PG PAUD 2009 sampai 2015. Filsafat Pendidikan S1 UPI Kampus Cibiru PGSD PG PAUD dari 2009 sampai 2015. Landasan Pendidikan S1 UPI Kampus Cibiru PGSD PG PAUD 2009 sampai 2015. Inovasi Pendidikan S1 UPI Kampus Cibiru PGSD 2009-2015. Pengembangan Sosial, Emosi, Moral, dan Agama S1 UPI Kampus Cibiru PG PAUD 2013. Pendidikan Karakter S1 UPI Kampus Cibiru PGSD 2013. Baik, demikianlah untuk pembacaan CV. Insya Allah untuk hal-hal lainnya sangat banyak sekali ya beliau. Pengalamannya banyak baik dari sisi mengajar maupun keorganisasiannya. Dan beliau juga sudah hadir di hadapan kita semua. Selamat pagi Pak Dr. Januri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita akan jargon terlebih dahulu ya. Ketika saya bilang tutorial, teman-teman bisa menjawabnya dengan cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Bisa? Kita coba dulu ya untuk jargon kali ini. Tutorial, cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih kurang semangat. Tutorial. Cerdas, ikhlas, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Teman-teman sudah semangat. Kemudian marilah kita akan menyimak pematerian dari dosen kita terkait masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Kepada Bapak Dr. Januri, SAG MPD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi yang amat Bapak harapkan lebih baik, moderator yang Bapak sayangi ya. Semuanya yang Bapak cintai, yang Bapak harapkan lebih baik, mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan mudah-mudahan pemberdayaan kita sendiri, pemberdayaan umat melalui masjid, melalui diri kita, melalui masyarakat semakin baik adanya. Masya Allah. Kalau kita bicara masalah masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, tentu sekaitan dengan itu juga kita harus lihat bagaimana masjid. Coba PPT-nya dilanjutkan. Masjid tentu sekaitan dengan persoalan yang sedang kita bahas sekarang sebagai sentral kegiatan umat. Masjid itu kan Baitullah ya. Di Baitullah tentu rumah Allah. Kalau sudah menjadi rumah Allah, masjid sebagai pemersatu umat sudah pasti. Karena apa? Karena di dalamnya ada nilai-nilai ilahiyah. Baitullah, nanti di atasnya setelah Baitullah sebagai dasar fondasi kita, rumah Allah, kalau bisa memberdayakan umat, maka kita akan buat. Barangkali begitu ya. Akan buat Baitul Mal. Wah. Baitul Mal, setelah Baitul Mal, nanti di atasnya lagi ada Baitul Ummah. Wah. Pemberdayaan Baitul Ummah. Jadi pemberdayaan masyarakat begitu ya, kurang lebihnya pada seperti itu. Tapi kita lihat masjid sejarahnya adalah kaitan dengan pada masa Rasulullah SAW, masjid sangat berarti bagi siapa? Bagi umat. Karena apa? Karena menyatukan umat Islam dalam segala lapisan masyarakat. Karena fungsi awal dari masjid adalah sebagai agent of change, sebagai pusat perubahan, agen social of change bisa juga agent of change. Jadi agen perubahan. Masjid pondasi awal dalam proses perkembangan umat Islam. Karena memang semua berawal dari masjid. Kalau orang jauh dengan masjid, berarti dia melupakan asal muasal. Barangkali dari sisi pemberdayaan masyarakat berawal dan berasal dari masjid. Dia lupa bahwa masjid itu asal muasal umat manusia memberdayakan masyarakat pada umumnya dan social of change. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus sewajarnya tidak lekang dengan masjid, selayaknya tidak jauh dengan masjid, selayaknya memakmurkan masjid. Masya Allah. Masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, karena memang di dalamnya banyak dilandasi sebagai pondasi awal perjuangan umat di masa-masa yang akan datang. Silakan. Lanjut. Nah, kita lihat masjid. Coba moderator, kita lihat tuh, masjid berasal dari kata sajadah. Artinya tempat sujud gitu ya. Tempat sujud siapa? Tempat sujudnya kita. Sajadah, masjidah. Nah, jadi berkaitan dengan masjid itu asal katanya dari tempat sujud atau tempat kita menundukkan, tanda petik begitu ya, kening kita, kepala kita dalam rangka li'illah kalimatillah, bersujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Mas, kita lihat memakmurkan masjid. Mas moderator,
Karena Bapak ini pakainya HP, barangkali Bapak kata-katanya kecil sekali di sini, tidak begitu jelas. Laptop Bapaknya lagi atau error atau gimana ini? Nggak mau membuka PowerPoint-nya. Nah, coba dibacakan Mas Moderator. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhshallah illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Artinya Mas, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ya ialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah, tentu iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan direalisasikan dengan anggota badan. Nah, secara umum kan kurang lebihnya beriman, kurang lebihnya secara istilah seperti itu. Oleh karena itu, keimanan yang dimaksud adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Nah, jadi kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, pada takdir Allah, dan pada qada dan qadar. Berarti sekaitan dengan persoalan keimanan yang harus kita miliki, bahwa iman itu harus dilandasi, harus dijadikan dasar. Dalam rangka apa? Dalam rangka memakmurkan masjid Allah. Dalam rangka apa? Memberdayakan umat. Melalui apa? Melalui masjid. Tapi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah, ini dia, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, hari akhirat, surga, neraka. Itu salah satu karakteristik orang yang memakmurkan masjid, yang memberdayakan masjid. Serta tetap mendirikan sholat. Mendirikan sholat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Orang yang memberdayakan masjid adalah orang yang mendirikan sholat, yang aqimis sholat. Nah, kalau orang yang memakmurkan masjid lalu tidak sholat, seperti apa jadinya gitu ya? Tong kosong berbunyi nyaring begitu ya, besar pasak daripada tiang. Jadi orang yang memakmurkan masjid, memberdayakan umat melalui masjid, itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat. Terutama anak-anak laki-laki, ini mendirikan sholat, subhanallah ya. Sholat adalah pembeda antara kita dengan orang kafir, tarkus sholatnya. Sholat itu adalah amalan yang pertama dan utama yang akan dihisab di yaumil qiyamah nanti. Kalau kita baik sholatnya, insya Allah semuanya akan baik. Tapi sholat itu juga bisa dicerminkan. Atau kalau sholatnya tidak baik, maka kemungkinan amalan-amalan yang lainnya juga kurang baik. Karena memang karakteristik seorang mukmin adalah mendirikan sholat. Karena sholat yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir adalah sholat. Sholat juga merupakan amalan pertama dan utama yang dihisab di yaumil qiyamah nanti. Sholat juga sebagai, nah ini dia, benteng. Bisa mengalahkan fahsya'i wal munkar. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang seperti apa? Sholat yang didirikan. Sholat yang didirikan. Sholat yang didirikan itu seperti apa? Sholat yang bisa nilai-nilainya diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tanda petik menerjemahkan sholat dalam kehidupan sehari-hari, dialah salah satunya ciri orang-orang yang memberdayakan masjid. Masya Allah. Teman-teman semuanya, itu karakteristik orang yang memakmurkan masjid. Nah, sekarang kita bahas masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Tentu di dalamnya orang-orangnya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Cirinya beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, lalu menunaikan zakat. Sudah pasti. Menunaikan zakat adalah salah satu ciri orang yang memakmurkan masjid.
Tidak mungkin ada orang yang memakmurkan masjid sementara dia tidak bayar zakat. Zakatnya tentu zakat fitrah dan zakat mal. Masya Allah. Zakat fitrah sih Pak udah beres. Nah, masalah zakat mal tentu aturan mainnya ada. Ada nisab dan ada haul. Ada aturan mainnya berbentuk zakat apa yang akan kita tunaikan. Zakat maskah, zakat perakkah, atau zakat-zakat yang lain. Semuanya ada aturan main. Menunaikan zakat. Orang yang memberdayakan umat itu di dalamnya adalah menunaikan zakat dan tidak takut. Nah, ini dia. Dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang memberdayakan masjid, memberdayakan umat melalui masjid, pusat pemberdayaan umat masjid itu, lalu di dalam hatinya masih ada rasa takut kepada selain Allah, ini bukan karakteristik orang yang memberdayakan masjid, memberdayakan umat melalui masjid. Tetapi mungkin juga dia ada fiksi-fiksi lain, atau ada frame-frame lain, atau ada muatan-muatan lain. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang tidak takut kepada selain kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya luar biasa ya. Kaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik orang yang melaksanakan atau memakmurkan masjid ini luar biasa. Oleh karena itu, kaitan dengan persoalan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat, kalau para pengurusnya sudah memiliki ciri atau karakteristik seperti tadi, Masya Allah, insya Allah masjid akan menjadi makmur, dan mudah-mudahan masjid juga sebagai pusat pemberdayaan umat. Masya Allah. 1 dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy-Nya pada hari dia di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, ini perlu kita perhatikan dan perlu kita maksimalisasi tentang persoalan yang seperti ini. Hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Walaupun boleh jadi secara fisik kita jauh, mungkin tidak setiap saat kita di masjid, tetapi kalau orang yang terpaut hatinya dengan masjid, ritme kehidupannya, lihat, sholat 5 waktu, terus-menerus, sesuai dengan sholat 5 waktu, terpaut kepada 5 waktu sehari semalam. Sholatnya tidak ditinggal. Syahadatnya tentu yang pertama benar. Sholatnya oke. Zakatnya ditunaikan. Syahadat, sholat, zakat, puasanya, apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Masya Allah. Itu tetap dijaga Ramadan. Dan insya Allah dia akan berangkat haji ke Baitullah, karena kalau Allah sudah menghendaki siapapun kita, kalau sudah kun fayakunnya Allah, maka karena haji adalah Allah yang mengundang, yang menghendaki, siapapun kita suatu ketika nanti insya Allah akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakteristik seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Masya Allah. Kalau orang sudah terpaut hatinya kepada masjid, meskipun dia hidup di tengah hutan, tetap saja dia melaksanakan sholat. Tetap saja hatinya rindu ke Baitullah. Tetap saja dia melaksanakan talabul ilmi, membaca kitab suci Al-Quran, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena persoalan-persoalan yang tadi disampaikan itu adalah karakteristik orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid, atau orang yang memakmurkan Baitullah, rumah Allah. Lanjutkan. Silakan lanjut, moderator. Ya. Teman-teman semuanya, kita lihat fungsi masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama,
masjid itu sebagai pusat pendidikan, pengajaran, dan pengembangan ilmu, khususnya al-Islam. Kita tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat, mendidik para tabi'in dan lain sebagainya. Berkaitan dengan persoalan pendidikan, tentu berawal dari titik yang sama, yaitu dari masjid. Maka waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid itu bisa dijadikan sebagai pusat pemberdayaan umat dari sisi pendidikan, pengajaran, dan pengembangan ilmu, khususnya al-ilmu Islam, ilmu-ilmu tentang keislaman. Bagaimana strategi dan taktik untuk berperang, bagaimana strategi dan taktik untuk pemberdayaan umat. Ada Baitul Mal, ada Baitullah, ada Baitul Mal, ada Baitul Umat, dan lain sebagainya. Itu semuanya berfungsi luar biasa ketika zaman Rasulullah SAW. Selanjutnya, masjid sebagai pusat peribadatan. Masjid sebagai pusat peribadatan tentu pesolatan, orang-orang yang melakukan kebaikan, misalnya ngaji, membaca Quran, tilawah Quran, sholat sunnah, sholat wajib, barangkali di sana nanti ada bayar zakat, zakat fitrah, dan zakat mal, semuanya ada di masjid. Jadi masjid sebagai pusat peribadatan. Jadi peribadatan mahdoh maupun ghairu mahdoh, bahkan wajhain. Salah satunya misalnya suatu ketika nanti ada di antara Anda yang menikah. Ya, yang menikah itu lebih afdol di Baitullah ketika mengijab qabul dilaksanakan. Ketika transaksi tanda petik begitu, ijab qabul dilakukan. Saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin 50 kg emas dibayar tunai. Wah, luar biasa. Dilakukannya di mana? Di masjid. Kenapa di masjid? Katanya mencari barokah. Mencari keberkahan. Masya Allah. Keberkahan apa? Keberkahan Baitullah. Supaya langgeng katanya. Langgeng berkaitan dengan keluarganya, suami istrinya nanti terpaut hatinya dengan masjid. Masya Allah. Jadi sebagai pusat peribadatan, peribadatan tidak hanya mahdoh, tetapi juga ghairu mahdoh, bahkan wajhain. Tentu persoalan wajhain ini salah satunya persoalan akad nikahnya saja. Kalau setelah menikahnya tentu di rumah masing-masing, kan begitu, atau di rumahnya yang sudah dibuat atau kontrakannya kalau belum punya rumah, kan begitu ceritanya. Selanjutnya fungsi masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman semuanya, pusat informasi masjid. Nah ini dia. Kalau dulu ada persoalan-persoalan yang sekaitan dengan masalah pemberdayaan umat, nah diinformasikan di mana? Di masjid. Masya Allah. Masjid sebagai pusat informasi, ada perkembangan apa, ada perkembangan misalnya peperangan, atau mungkin ada persoalan-persoalan lain dan sebagainya. Siapa yang masuk Islam, siapa yang barangkali ada persoalan di masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi. Itu pusatnya di masjid. Masjid berfungsi waktu zaman Rasulullah sebagai pusat informasi masyarakat, berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan, berkaitan dengan persoalan sudah pasti masalah keagamaan, berkaitan tentang masalah sosial, ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan keamanan, dan semuanya. Informasi itu berawal dan berasal dari pusat informasi masyarakat, yaitu di masjid. Masya Allah. Selanjutnya fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW, tempat menerima tamu-tamu negara. Zaman dahulu kala itu subhanallah ya, itu Rasulullah SAW menerima tamu-tamu negara itu dulu tidak di singgasana yang megah dan sebagainya, tidak. Tetapi salah satunya adalah di masjid. Masya Allah. Supaya orang yang bertamu, boleh jadi dia akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masjid memang tempat yang bersih, suci, sehingga masjid itu membawa barokah. Selanjutnya fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW,
ruang tunggu resmi tamu-tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau sudah berfungsi seperti ruang tunggu resmi tamu-tamu Rasulullah, maka tentu masjid itu mendekatkan diri kita kepada ilahiyah, nilai-nilai ilahiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadinya misalnya kurang dekat dengan al-Islam, setelah dia ingin bertamu misalnya kepada Rasulullah, maka dia harus menunggu di masjid. Maka masjidnya sebagai ruang tunggu resmi tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana masjid dijadikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah tempat menerima tamu-tamu negara yang penting-penting, dan juga sebagai ruang tunggu resmi tamu-tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bayangan kita jangan sampai mau bertamu, merokok segala macam, tidak seperti itu. Zaman dulu kala nggak ada rokonisasi, tidak ada minum-minuman yang sangat gimana ya begitu ya, berlebihan dan sebagainya. Ya, ini bayangan kita. Tempat menerima tamu-tamu negara itu ya tentu orang sopan, santun, kan, yang sesuai dengan kaidah bagaimana di tempat peribadatan. Lanjut. Halo. Slide berikutnya. Nah, ini teman-teman semuanya, kita bisa lihat surah An-Nur 24 sampai 23. 24 sampai 35, maaf. Anak-anakku sekalian, coba bacakan, Mas moderator. Kecil-kecil ini Bapak ini. Mas moderator. Siap. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Masalu nuri kamiska katu fiha misbah. Al misbahu fi zujaza zujajatu ka'annaha kaukabun zurriyun yuqadimin syajaratum mubarakin zaitunatil la yashkiyati wala gorbiyati yakazu zaituha Yudi walau lam tamsasuhu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha'u wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Yaitu di rumah-rumah yang diberi. Betul. Bapaknya agak kesulitan ini membaca secara ini. Yaitu di rumah-rumah yang diberi izin oleh Allah buat ditinggikan dan disebut namanya, yaitu rumah-rumah yang disucikan namanya di dalamnya, baik pagi atau petang, atau orang laki-laki yang tidak dapat dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli karena mengingat Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan mereka tidak akan mereka takut akan hari yang gedebur. Apa ini? Kok gedebur ya? Padanya segala hati dan segala pandangan. Apa ini? Segala hati dan segala pandangan. Allahu Akbar. Ini dibacanya agak rumit ini, kuning sama ini. Iya. Supaya Allah memberi ganjaran kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan supaya Dia Allah Subhanahu wa taala tambah untuk mereka sebagai bagian dari karunia-Nya. Dan Allah menganugerahkan rezeki kepadanya barang siapa yang dikehendakinya dengan tidak berperhitungan. Masya Allah, amal ahlul masjid itu kurang lebihnya seperti itu. Teman-teman semuanya, amalan-amalan ahli masjid yaitu di rumah-rumah yang diberi izin oleh Allah
Buat apa? Buat ditinggikan dan disebut namanya. Itu rumah-rumah yang disucikan namanya di dalamnya. Di dalamnya tentu mensucikan Allah Subhanahu wa taala melalui peribadatan baik pagi ataupun petang. Yaitu orang laki-laki yang tidak dapat dilalaikan oleh perdagangan. Jadi orang ini selalu paut hatinya dengan masjid, selalu berdoa kepada Allah. Karena dia walaupun bisnismen tetap sholatnya ditinggalkan. Tetap dia takutnya hanya kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dia juga membayar zakat dan lain sebagainya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan. Dan jual beli ya. Karena mengingat Allah dan mendirikan sholat. Ini yang tadi amalannya itu ya tetap mengingat Allah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan mereka takut akan hari yang ini maksudnya hari yang gedebak-gedebur ya, padanya segala hati dan segala pandangan. Maksudnya gedebar-gedebur tuh hari yang hari kiamat begitu ya, kurang lebihnya seperti itu, hari yang sangat mencekam berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Maka diistilahkan di situ gedebar-gedebur gitu ya. Supaya Allah memberi ganjaran kepada mereka. Siapa dia? Ya orang yang mengamalkannya. Siapa dia? Ya ahli masjid. Siapa dia? Yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dan supaya dia Allah Subhanahu wa taala tambah untuk mereka sebagian dan sekarunia-Nya. Dan Allah menganugerahkan rezeki kepada sebagian dan karunia-Nya, dan Allah menganugerahkan rezeki kepadanya ini barang siapa yang dikehendakinya dengan tidak berperhitungan. Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah sangat sayang kepada dia, orang yang memakmurkan Baitullah, masjid-masjid Allah, maka insya Allah Allah yang akan menjamin kehidupan. Itu pasti. Ya, amal ahlul masjid kurang lebih dalam pemberdayaan umat, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, Mas. Ya, lanjut. Ya, sudah, Pak. Ya. Amalan yang bernilai ibadah di masjid kita lihat ya. Yang pertama tentu berkaitan dengan amalan di masjid itu very much, sangat-sangat banyak ya. Tentu kalau kita mau ke masjid ya sebaiknya kita lihat yang pertama berwudu atau suci ketika masuk masjid. Dianjurkan ketika menuju masjid harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Ini amalan yang bernilai ibadah ketika kita berada di masjid. Yang pertama dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Suci apa? Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Upayakan, usahakan. Apalagi masjid-masjid zaman sekarang ya. Masjidnya besar, masjidnya mewah, masjidnya juga luar biasa, kokohnya. Oleh karena itu, tentu masuk masjid tidak sembarangan kalau sekarang. Mungkin masuknya dari pintu yang nomor 1, keluarnya bisa jadi pintu yang nomor 15. Oleh karena itu, diharapkan sekali ketika kita masuk ke dalam masjid dalam keadaan yang suci. Yang kedua, sholat fardu berjamaah di masjid. Melaksanakan sholat fardu di masjid sangat berlimpah pahala yang Allah tawarkan. Bahkan seorang ahli waliullah ya ahli waliullah itu kalau Anda bisa sholat tepat waktu berjamaah di masjid, insya Allah luar biasa kehidupannya. Allah akan angkat derajatnya ketika dia melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Jadi ada hablum minallahnya, pasti sholatnya, tapi juga ada hablum minannasnya, ada nilai hablum minannasnya, yaitu apa?
berjamaah dengan masyarakat. Di mana? Di Baitullah. Baitullah itu apa? Ya masjid. Masya Allah. Jadi amalan orang-orang yang memakmurkan masjid, amalan yang bernilai ibadah di masjid adalah yang kedua, sholat fardu berjamaah di masjid. Nah, kadang-kadang ini masalah wanita, debatable ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan itu dalam kondisi yang tanda petik darurat. Misalnya pergi ke masjid, keamanannya tidak terjamin. Sebaiknya untuk perempuan di rumah. Kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau masjidnya di depan, Halo, Pak. Ya, sepertinya sedang gangguan sinyal ya. Tidak ada suaranya. Halo, Pak. Pak Jenadi. tadi keluar sendiri tuh. Oh iya. Ya. Sepertinya jaringannya, Pak. Tadi keluar sendiri, Mas. Kalau jaringannya tidak stabil, dimatikan saja untuk kameranya. Ya, sepertinya keluar lagi. Oh ya. Ya, Keluar. silakan Pak. Kalau jaringannya belum stabil, boleh. Ya, sekarang sudah ya. Saya off cam dulu. Jaringannya kurang mantep ya. Iya. Yang ketiga, sholat isyraq. Amalan ini diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu dianjurkan untuk berzikir sampai waktu sholat duha tiba. Nah, ini ada sholat namanya sholat isyraq. Bagi teman-teman yang baru mendengar sholat isyraq, tentu tolong dikaji lebih jauh, barangkali ya, secara umum sama dengan seperti sholat-sholat yang lainnya, cuman niatnya itu ya, berkaitan dengan sholat isyraq. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Dia tidak meninggalkan masjid setelah sholat subuh sampai menjelang sholat duha. Nah, biasanya kalau masjid-masjid sekarang yang besar-besar itu ada jadwal sholat. Nah, ada sholat isyraq juga, nanti isyraq sholat, waktu sholat isyraqnya itu ditentukan di situ sudah ada. Sudah masuk belum sholat isyraq? Nah, jadi ada subuh, duhur, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Nah, itu ada. Lalu ada jadwal masuk isyraq. Nah, sholat fajar, sholat isyraq begitu ya. Selanjutnya sholat sunnah di masjid. Namanya sholat tahiyatul masjid. Apabila dalam hadis yang dijelaskan melaksanakan sholat duha, sebenarnya sholat sunnah lain juga lebih baik didirikan. Apabila dalam hadis hanya dijelaskan melaksanakan sholat duha, sebenarnya masalah amalan yang bernilai ibadah di masjid, ini sholat sunnah lain juga lebih baik didirikan. Salah satunya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Selanjutnya yang kelima, menuntut ilmu. Di zaman Rasulullah SAW, tempat terbaik untuk menuntut ilmu adalah di masjid. Masya Allah. Makanya kita punya misi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Salah satunya memberdayakan di bidang pendidikan. Pendidikan di zaman Rasulullah sudah sangat jentre dan jelas dilaksanakan, pusatnya itu di masjid. Nah, sekarang di
elaborasi di zaman now, di zaman modern, ada masjidnya, nanti ada madrasahnya, ada sekolah Islamnya, ada sekolah IT-nya, Islam terpadu dan lain, ada pondok pesantrennya. Masya Allah. Jadi pemberdayaan umat itu pusatnya di masjid. Nah, dalam keseharian tentu yang berkaitan dengan muamalah di zaman sekarang diberikan tempat khusus, ada aulanya, ada tempat sekolahnya, ada pesantrennya, lalu ada lapangan olahraganya. Masya Allah, bermula dan berawal dari masjid sebagai pusat pemberdayaan umat. Masya Allah. Lanjut, Mas. Terus, next. Kita lihat menghormati dan beradab dalam beraktivitas di masjid. Teman-teman semuanya, kalau semua nanti salah satunya atau beberapa orang menjadi takmir masjid atau menjadi pengurus masjid baik di kampus maupun di masyarakat, ini menghormati dan beradab dalam beraktivitas di masjid ini sangat perlu diperhatikan. Yang pertama, ikhlas niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Ketika hendak mendatangi masjid, niatkan karena Allah, bukan karena pujian. Apalagi mencari apa istilahnya ya, mungkin semacam pasangan hidup lah begitu ya. Boleh nggak kita mencari pasangan hidup di masjid? Siapa takut, siapa tidak boleh. Silakan, cuman jangan diniatkan pertama dan utama. Mau kemana bro? Mau ke masjid. Mau ngapain? Mau majelis taklim. Oh, mau ngapain lagi? Ya thalabul ilmu. Setelah itu apa? Cari jodoh. Cari jodoh di masjid. Boleh tidak? Ya boleh. Cuman jangan dijadikan niat utama. Niat sekunder boleh. Niat primernya karena li'illah kalimatillah. Menegakkan kalimat Allah. Ketika hendak mendatangi masjid, niatkan karena Allah, bukan karena pujian. Masya Allah. Teman-teman semuanya, masuk ke masjid. Kalau niatnya berbeda, tentu nilainya berbeda. Maka arti penting sebuah niat itu di situ. Sholat, mungkin gerakannya sama, tapi karena niatnya berbeda, bisa jadi sholat itu bernilai sholat fardu, bisa jadi nilai sholat itu bernilai sholat sunnah. Karena apa? Karena yang membedakannya salah satunya adalah niat. Oleh karena itu, Anda banyak orang nih, banyak teman-teman kita ke masjid, mungkin tingkah lakunya sama, pergi ke masjid sama-sama, tapi karena niat Anda berbeda-beda satu dengan yang lainnya, boleh jadi di mata Allah Subhanahu wa taala akan dinilai berbeda. Karena apa? Karena persoalan keikhlasannya karena Allah atau karena manusia. Karena ria, karena ingin dipuji, atau karena ingin jadi menantu atau mertuanya, ingin jadi menantu ketua DKM misalnya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sisi-sisi yang lain. Masya Allah. Selanjutnya, berpakaian yang indah. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Jadi di sini kata-katanya bukan mewah, tapi yang indah. Yang indah tuh bisa jadi ada yang harganya menengah, bisa jadi harga yang tinggi, bisa jadi harganya yang biasa-biasa saja. Yang jelas di situ, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Biasanya pakaian yang indah itu ya tentu sesuai dengan kaidah nilai-nilai syar'i. Berkaitan dengan persoalan pakaian ini sangat relatif dan tentatif, tapi prinsipnya pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Pakaian itu juga yang melindungi kita dari panas dan terik, dari dingin dan panas. Pakaian itu juga merupakan, bisa jadi barometer, apakah kita menghargai seseorang atau tidak, menghargai masjid atau tidak, bisa kita lihat dari sisi pakaian. Oh, dia mah kalau pergi ke pesta mewah sekali pakaiannya, tapi ketika pergi ke masjid seadanya saja. Pakaiannya hanya itu-itu saja. Nah, ini boleh jadi sebagai barometer bagaimana dia, apakah menghormati Baitullah atau tidak. Maka teman-teman semuanya, kalau pergi ke masjid, tolong
Tolong sekali ya, yang rapi, yang menutup aurat, yang sopan, yang santun, yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai di masjid ya auratnya kemana-mana. Mungkin di masjid tidak mengindahkan etika dan estetika, menor, dan lain sebagainya. Mau ke masjid kok seperti mau ke pesta, beda ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, berjalan dengan sopan dan tenang. Hendaklah berjalan menuju sholat dengan khusyuk, tenang, dan tentram. Jadi menghormati dan beradab dalam beraktivitas di dalam masjid, salah satunya adalah berjalan. Berjalan. Dengan apa? Dengan sopan dan tenang. Tidak gerasa gerusu. Tidak seperti, wah, maling dikejar sama masa. Kebayang nggak maling dikejar sama masa? Wah. Atau seperti kita misalnya dikejar anjing. Naudzubillah min dzalik. Berjalan itu harus dengan sopan dan tenang ketika menuju sholat. Menuju sholat di mana? Di masjid. Tenang, tentram, khusyuk. Begitu ya. Jangan gerasa gerusu. Jangan wah seperti yang tidak diinginkan. Selanjutnya berdoa. Setelah masuk di masjid, ketika memasuki masjid, hendaklah berdoa dan mendahulukan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nanti keluarnya keluar dengan kaki kiri dengan mengucapkan doa Allahumma ftahli abwaba fadlik. Yang sederhananya begitu ya, doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, kalau keluarnya Allahumma ftahli abwaba fadlik. Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Nah, gitu ya. Teman-teman semuanya, selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Adab ketika memasuki masjid adalah melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini sudah mafhum, sudah tahu semuanya. Nah, makanya ketika Anda masuk masjid, jangan duduk terlebih dahulu. Sholatlah 2 rakaat sebelum Anda duduk atau mungkin ada kegiatan yang lain. Supaya apa? Supaya kita terjaga dari hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam ketika kita ada di masjid. Kalau orang datang ke masjid lalu sebelum duduk dia sholat tahiyatul masjid, maka insya Allah psikologisnya itu terpaut dengan bagaimana dia beretika menghadapi situasi dan kondisi di masjid. Jadi tidak gerasa gerusu, tidak semau udelet dewe. Salat tahiyatul masjid, insya Allah. Ya. Lanjut 2 rakaat ya. Salat sunat tahiyatul masjid rakaat ini lillahi ta'ala. Setelah itu mungkin kita duduk atau barangkali ada kegiatan yang lain. Sayang sekali kalau kita masuk masjid langsung duduk ya. Tidak ada sholat tahiyatul masjid. Aduh, rugi sekali. Kelihatannya rugi. Apalagi kalau di Masjidil Haram. Masya Allah. Lanjut A. Ya, yang keenam itu ada mengagungkan masjid. Salah satunya tadi tahiyatul masjid itu salah satu tujuannya adalah menghormati masjid. Hendaknya tidak bersuara dengan nada tinggi, duduk dengan sopan dan menjaga ketertiban. Apalagi kalau nanti ya, kalau sudah luring gitu ya. Nah, di Al-Furqan kan besar tuh, di selasarnya banyak. Nah, terutama di masjid utamanya, di ruangan utamanya, tolong perhatikan tuh, selama Anda nanti jadi mahasiswa di UPI, bahkan mungkin setelah jadi sarjana, suatu ketika nanti Anda mampir di masjid-masjid yang lain, nah, hendaklah Anda tidak bersuara dengan nada tinggi, seperti Metallica begitu ya, wak 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 wak, brang breng brong nggak jelas. Duduk dengan sopan dan menjaga ketertiban. Harus tertib di masjid itu, karena itu adalah Baitullah, bukan tempat yang lain. Semulia-mulianya tempat di muka bumi ini, saudara, adalah masjid. Oleh karena itu, sepantasnya kita memuliakan tempat yang dimuliakan Allah, yaitu Baitullah. Selanjutnya yang ketujuh, berzikir setelah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, hendaknya berzikir dengan menghadap kiblat. Masya Allah, ini sudah praktis banget ya.
sudah kalau bahasa anak-anak sekarang itu tidak teoritis tapi praktis. Nah, barangkali teman-teman yang selama ini mungkin agak jauh dengan masjid, mungkin tempatnya, bahkan mungkin yang laki-laki misalnya seminggu sekali Jumatan, yang perempuan misalnya kalau di kampung masih ada sholat raweh gitu ya di masjid, oh ya sholat raweh di masjid nanti sebentar lagi. Nah, tolong perhatikan etika yang seperti ini. Nah, jangan sampai sudah di bulan suci Ramadan, malam-malam, tapi membuat kegaduhan. Tidak baik ya. Setelah sholat 2 rakaat, hendaknya berzikir dengan menghadap kiblat. Nah, laki-laki, tolong perhatikan. Itu juga ya, berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid, selalulah terpaut dengan masjid, apalagi bulan suci Ramadan. Dekatlah dengan masjid, insya Allah Anda akan berdaya. Selanjutnya, mengaitkan hati dengan masjid. Berusahalah untuk mengaitkan hati dengan masjid dengan cara tidak buru-buru beranjak. Jadi kalau di masjid tuh jangan pengennya pergi-pergi lah gitu ya. Pengennya pergi. Pengennya kayaknya tuh nggak tenang gitu. Seharusnya mencari tempat yang lebih indah dan lebih tenang itu ya di masjid. Masya Allah. Oleh karena itu berkaitan dengan mengaitkan hati dengan masjid ini, berusahalah untuk mengaitkan hati dengan masjid dengan cara tidak buru-buru beranjak dari masjid. Jadi di masjid, paling senang lah ya kalau sudah di masjid. Nah, untuk presensi masuk silakan. Ya. Selanjutnya yang ke-9 menjaga ucapan. Perhatikan ya teman-teman kalau nanti di masjid, sebut saja Masjid Al-Furqan yang besar itu, di tempat yang suci, tidak seharusnya berkata-kata kotor dan jorok. Misalnya bercanda di selasarnya, ya. Kalau diskusi silakan. Di selasar Masjid Al-Furqan kan luas tuh, sana ke sini silakan diskusi masalah mata kuliah, masalah keumatan, masalah silakan. Tapi ketika Anda sudah di ruang utama, ya apalagi di ruang utama dekat mimbar, itu tolong menjaga ucapan. Di tempat yang suci tidak seharusnya berkata-kata kotor dan jorok. Ya, itu sudah jelas tidak usah. Yang ke-10 tidak digunakan untuk lalu lalang. Tidak sepatutnya seorang muslim berlalu di dalam masjid tanpa mengerjakan sholat. Nah, berlalu lalang, bolak-balik, mau ngapain? Masjid itu bukan setrikaan gitu ya, tapi masjid itu tempat beribadah kepada Allah. Bolak-balik seperti setrikaan. Aduh, lalu lalang terus begitu ya. Oke. Waktunya sudah 9.54 ya. Lanjut. Masih ada berkaitan dengan persoalan masjid sebagai pusat peradaban. Oke, itu amalan-amalan yang ada di kita berusaha memaksimalkan diri sehingga apa? Sehingga kita juga menjadi berdaya secara personality, berdaya secara bersama kelompok, berdaya secara mungkin keluarga, berdaya secara masyarakat, bangsa dan negara. Kalau semuanya sudah berdaya, maka insya Allah akan membawa kemajuan yang lebih buat pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan terutama agama kita yang kita anut selama ini, al-Islam. Begitu ya, Teteh dan Akang semuanya, serta moderator semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini, karena keterbatasan ruang dan waktu, serta jaringan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu beranjak dari room ya Pak, kita akan dari sesi diskusi. Baik, untuk teman-teman, sekarang kita akan sesi diskusi. Silakan, saya akan batasi dulu 3 penanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Januri yang sudah memberikan materi, Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali. Nanti sebutkan untuk pertanyaannya NIM, nama dan jurusan agar dapat ditulis oleh Natuliansi ya. Kemudian setelah menuliskan NIM dan nama jurusan, silakan untuk bertanya maupun boleh di kolom chat ya. Kita lihat apakah sudah ada yang bertanya. Oh, belum ada. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Atau langsung saja Sepertinya boleh. Rahayu Ratuk itu mau bertanya sepertinya. Oh ya. Ada juga Rismawan ini. Dina Indriani kelihatannya mau bertanya. Rismawan Giri ya.
Silakan kepada Dek Rismawan untuk bertanya. Sudah Oh, mengacungkan tangan. Rismawan. Ayo Riz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riz, di mana Riz posisi? Saya di Cianjur, Pak. Masya Allah. Silakan, Bapak Bos Beras ya Cianjur. Iya, Pak. Rismawan Giri Santoso dengan NIM 2008147 dari Pendidikan Seni Tari kelas 2B. Izin bertanya, Siap. Pak. Untuk tadi kan untuk yang sholat berjamaah itu wanita itu tidak dianjurkan untuk sholat berjamaah. Namun untuk sholat jamaahnya sendiri itu mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Mungkin berarti untuk wanita itu tidak dapat mendapatkan pahala itu, Pak. Apa bagaimana, Pak? Seperti itu. Ya, langsung dijawab ya. Atau ditampung dulu, moderator? Boleh langsung dijawab saja, Pak, tidak apa-apa. Oh baik, kalau langsung dijawab teman-teman semuanya, ini saya merasa pasti nih kayaknya kalau ada yang jeli akan bertanya nih, ternyata benar Rismawan itu jeli sekali ya, berkaitan dengan persoalan wanita sholat berjamaah di masjid. Nah, ini memang teman-teman semuanya, ini debatable ya, boleh dibilang bahasa kerennya debatable. Ada yang mengatakan, ya kalau sekali lagi ya Mas Rismawan, situasi dan kondisinya sangat kondusif, sebut saja, misalnya rumahnya 1 meter dari masjid, tinggal ngalengkah lah begitu ya. Lalu tidak ada sahwa sangka, tidak ada yang membuat fitnah. Nah ini dia. Lalu keamanannya juga terjamin, semuanya terjaga. Maka diperbolehkan wanita itu sholat berjamaah di masjid. Nah, cuman yang lebih dianjurkan, kalau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang kondusif, sebaiknya di rumah. Bahkan dalam kondisi yang kondusif pun, kalau perempuan dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka disilahkan di rumah. Begitu ya. Tapi kalau berjamaahnya, kan ada mama. Jadi dengan mama, dengan adik perempuan, barangkali begitu ya. Bahkan kalau ada yang jauh dengan masjid, biasanya itu dengan orang tuanya. Nah, jadi perempuan itu dapat sholat berjamaah, bro. Nah, cuman tidak dapatnya di masjidnya. Kadang-kadang begitu, Mas Bro. Ya, kalau dapat berjamaah ya dapatlah gitu. Ya, Neng Rahayu ya. Jadi kalau Neng Rahayu misal nih, Neng Rahayu dari mana? Dari Cianjur, Pak. Saya kan seperti buliran-buliran beras begitu. Misal Korean ya. Lalu dia kos di Bandung misalnya. Nah, kos di Bandung kebetulan kosannya itu dekat dengan masjid, bahkan mungkin bersampingan dengan masjid. Maka Bapak sarankan, lihat situasi dan kondisi, mengandung fitnah nggak Anda kalau pergi ke masjid? Oh tidak apa-apa Pak, nggak ada masalah kok segala macam. Sebaiknya Anda silahkan ke masjid. Tapi kalau Anda dengan ke masjid menimbulkan fitnah, nah makanya ini tolong diperhatikan yang model-model kayak gitu sebaiknya di rumah. Ya dengan teman kamar sebelahnya yang semua perempuan tentu kan. Nah jadi berkaitan dengan persoalan ini, ada yang membolehkan, ada juga yang barangkali tidak bolehkan dengan catatan. Begitu loh Mas Rismawan ya. Jadi kalau Mas Rismawan seni tari, kalau menari ya jangan di masjid ya Mas ya. Tapi kalau untuk memberdayakan diri, apalagi laki-laki, saya ingin di masjid Pak. Di kosan saya pusing Pak, karena sempit Pak, cuma 3 kali 3 meter. Jadi cuma masuk langsung WC. Jadi untuk tempat sholat itu susah Pak. Ya udah, Mas Rismawan sebaiknya Anda dekatlah dengan masjid kosan Anda. Karena apa? Karena Anda nanti sholatnya itu terjaga. Kalau orang sholatnya terjaga, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu akan mencegah diri Anda dari perbuatan fahisyah dan munkar.
Loh Pak, bagaimana kalau saya STMJ? Apa itu STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Wah, ini masalah ini. Fikri nih. Aduh, Asep Mardianto nih. Kelihatannya STMJ nih. Waduh, Bapak jangan kayak gitu dong, Pak. Enggak ya Mas Asep ya, Mas Fikri ya. Enggak lah, insya Allah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sholat terus maksiat jalan. Kalau sholat terus maksiat jalan, mungkin sholat Andanya baru gugur kewajiban. Bukan sampai taraf mendirikan, baru taraf mengerjakan. Kalau mengerjakan, gugur kewajiban, syarat rukunnya terpenuhi. Tapi sholatnya belum bisa terejawantahkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mungkin Anda sholat, tapi Anda juga melakukan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Oh, maksiatnya zaman now itu di rumah, Pak. Oh, di kamar, Pak. Kuota banyak, Pak. Nah, kondusif, Pak. Di dalam kamar. Kamarnya kamar kos. Walaupun sempit sekali, 3 kali 3 meter, hanya bisa selonjor doang, Pak. Tapi karena kuotanya banyak, jadi dia berselancar kemana-mana. Nah, kalau modelnya kayak gitu, antisipasinya lakukanlah sholat dengan baik. Karena dengan sholat nanti Anda akan terbentengi. Kalau ada yang minta sesuatu kepada Anda, ada yang bla bla bla, minta gambar-gambar yang negatif misalnya, tidak senonoh. Kalau Anda connectingnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cepat, maka itu akan jijik melihatnya. Tidak enak gitu, hati itu nggak nyaman. Itu kalau dekat dengan Allah. Ya, Rahayu ya. Insya Allah. Di HP Bapak tuh yang muncul Rahayu, Asep, sama Fikri. Padahal di situ banyak ya. Makanya saya sebut ya yang ada namanya. Ya, beruntung sekali bertiga orang ini. Karena dekat dengan Bapak. Oh, sekarang ganti. Oh, ini Rismawannya. Masya Allah. Rismawan Giri. Kelihatannya anak pesantren ya. Dari tipologi kopiahnya. Masya Allah, luar biasa ya. Ahlan wa sahlan ya akhi. Rismawan. Masya Allah. Seni tari tapi Islami. Bagaimana? Dakwahlah dengan tarian Anda. Oh, gitu ya. Seni tari tapi berdakwah dengan tariannya. Menjadi guru seni tari. Ketika sholat, ya tepat waktu. Berjamaah di masjid. Walaupun dalam kondisi, misalnya ada latihan menari, latihan musik, latihan mungkin apa dan sebagainya. Ya, begitu Mas Bro Rismawan Giri. Masya Allah. Ini kelihatannya dari tipologinya orang Jawa ini, Rismawan ini ya. Dari mana dia tadi teh, Rismawan? Dari orang mana? Cianjur. Oh, yang Cianjur. Tadi Cianjur, ya. Yang itu juga Cianjur. Oke. Gitu ya, Mas Riz. Oh, Mas Riz. Baik. Aris. Okay. Thank you. Ya. Terima kasih Pak. Yang kedua. Siap, Tadi Bro. Rahayu tadi mengacungkan tangan, apakah akan bertanya? Iya, izin bertanya. Oh, iya. Mangga. Kata Bapak juga Rahayu. Salam. Apa Rahayu, Say? Dari mana kamu? Dari Bogor, Pak, Kabupaten Bogor. Oh, Bogor. Pantesan seperti buliran hujan begitu ya. Buliran Saya hujan. Rahayu, ini 2766, pendidikan seni tari, ingin izin bertanya. Seni tari? Oh, seni tari juga tuh. Iya, tari. Bapak. Ya, izin gimana bertanya. Tari? Sekarang kan banyak ya krisis peran masjid, sehingga masjid menjadi saksi bisu bingar-bingar perkembangan umat. Bagaimana peran mahasiswa mengoptimasikan peran masjid sebagai pusat pemberdayaan umat? Terima kasih. Masya Allah. Ini orang Bogor nih kalau sudah luring pasti kos nih. Bisa dipastikan ya. Karena nggak mungkin Bogor Bandung tiap hari bolak-balik ya. Berapa biayanya? Waktunya masalahnya nggak akan cukup. Iya, makanya dia akan kos. Oleh karena itu, fungsi Anda nanti di Bandung, salah satunya sebagai agen of change, agen social of change, mahasiswa sebagai agen perubahan, maka Anda dekatlah dengan masjid, menjadilah takmir masjid. Saya kan perempuan, Pak. Ya kan nanti di sana ada seksi keputrian.
nanti bergabunglah dengan DKM setempat supaya Anda ikut berpartisipasi memberdayakan umat. Nah, pada umumnya anak-anak UPI khususnya gitu ya, yang sangat dekat dengan misalnya yang dulunya dari pesantren, yang prodinya misalnya dari IPAI, itu biasanya itu salah satunya dianjurkan untuk menempati masjid-masjid di sekeliling UPI supaya Pak, supaya masjid itu berdaya dan Andanya juga bisa mengurangi kos. Jadi membantu Anda. Kayak Bapak nih sekarang misalnya jadi diamanahi sampai 2024 ketua DKM di suatu masjid ya di sini di Regensi. Nah, jadi ketua DKM saya kadang-kadang membutuhkan mahasiswa. Untuk apa? Untuk bersama-sama saling memberdayakan diri. Mahasiswanya silakan menjadi takmir masjid di sini. Sebut saja kalau bahasa ininya marbot begitu ya. Tapi itu marbot itu jangan dibilang hina. Takmir masjid yang lebih tepat. Takmir masjid di sini sambil dianya tidak bayar kosnya, dia juga ibadahnya tertata rapi, terlindungi, nanti dia juga belajar mandiri dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa sudah berpikir seperti itu, seperti saya dulu, itu ya di masjid. Kalau dulu kan di kampus ya, masjid kampus. Nah, kalau Anda bisa masuk di Al-Furqan bergabung, silakan. Silakan sambil menjadi tukang bukan tukang azan ya, menjadi takmir masjid. Menjadi itu subhanallah ya, buat saya sih barokah masjid itu. Tidak di Al-Furqan pun misalnya di Bapak di sini Al-Hidayah, Setiabudi Regensi kan dekat. Terus juga di tempat-tempat yang lain. Silahkan bergabung. Agen social of change-nya Anda itu salah satunya adalah mampu memberdayakan umat. Bagaimana caranya kalau Anda sendirian sulit? Nah, kita bergabung dengan pusat pemberdayaan masyarakat. Salah satunya ada di masjid. Maka jadilah bagian takmir masjid. Itu ya Mas ya, walaupun Anda prodinya seni tari, jangan lupa dekatlah dengan masjid. Mahasiswa Bapak yang sudah semester 6 barangkali, yang sekarang sudah mungkin juga sedang nyusun skripsi, itu dulu itu saya tanya, ada arsitek, di mana Dek? Saya di sana Pak, di Al-Hikmah. Subhanallah. Ya akhirnya komunikasi sama Bapak baik. Di mana ini? Di Nurul Jannah Pak. Masya Allah. Ternyata hampir semua masjid yang ada di UPI ini, sekitar sekeliling UPI itu, saya bisa pastikan, insya Allah ya, itu bukan bisa pastikan, insya Allah ada mahasiswa UPI. Ada mahasiswa kita di sana. Karena apa? Karena salah satunya mungkin dari sisi ekonomi praktis gitu ya, tidak bayar kos, terutama yang laki-laki, ngurangi budget, membantu orang tua, dan dia pun ingin berdaya. Ceritanya ingin memberdayakan diri. Nah, kalau sudah dimasjidkan, insya Allah maksiat itu bisa setidaknya terkurangi. Kalaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali, kalau di masjid masa ya sih, misalnya pacaran. Kalau di masjid pacaran ya terlalu ya. Apalagi rahayu. Ya, rahayu silakan berdayakan diri ikut menjadi takmir masjid yang ada di sekeliling UPI. Bapak bisa nggak saya daftar jadi pengurus masjid di Bapak? Ya kalau mau silakan. Ada berapa? Ada 500 orang Pak. Sekarang ada 180 ya silakan. Jadi apa Pak? Jadi ini aja. Jadi jamaah. Nanti kita berdayakan bersama-sama buat pesantren mahasiswa di sini. Saya bayangan dulu saya begitu waktu dulu di awal-awal itu, dikira saya tidak daring begitu, dikira saya tidak ada COVID. Kalau tidak ada COVID mungkin salah satunya saya ingin memberdayakan mahasiswa, membuat pesantren mahasiswa di masjid. Nah, nanti mahasiswa-mahasiswa silakan kalau ada kajian di Masjid Setiabudi Regensi di sini, di Wings 2, tempatnya silakan gratis gitu kan, mau LDK, mau KDM LDK, mau apa segala macam, dai se-Jawa Barat, se-provinsi atau se-Kota Madya atau dan lain sebagainya silakan. Tinggal ngomong aja ke Bapak, gratis, tis, nggak usah bayar. Nah, yang penting sama-sama memberdayakan dan memakmurkan masjid. Itu kalau ada LDK, UKDM, LDK ya dulu itu ada di sini. Nah, ketika penerimaan anggota baru, alhamdulillah diklatnya di sini. Nah, outbound-nya kan di sini lumayan lah ya. Oke, kayak gitu Rahayu ya. Nah, kalau nanti ada BBQ atau apalah namanya ya, silakan kajian di sini. Kerjasama sama Bapak, hubungi ke Bapak, Pak,
saya minta waktu, ada nggak Pak waktu kosong di masjid Bapak? Waktunya jam segini, hari ini segala macam. Nah, saya lihat kalau ada silakan. Gitu ya. Begitu Teteh Rahayu yang dari Bogor. Nah, di Bogor jangan lupa Anda juga kalau bisa memberdayakan masjid di sana. Kalau selagi masih di rumah masing-masing. Ini Fikri di mana Fikri? Fikri Sebastian, ada Fikri, ada Asep. Asep mungkin di rumahnya jangan jauh dengan masjid, Sep. Fikri juga sama, jangan jauh dengan masjid. Nah, Anda kan sudah semester 2. Ada dua. Iya, salah satunya lah kalau bisa Anda menjadi takmir masjid di sana. Ya, Sep ya. Gitu, Fikri. Oh, yang ada di layar Bapak adanya itu aja. Yang lain dong, Dina Indriani. Nah, ini yang laki-lakinya, Rismawan, Lutfi Hasan, Muhammad Farh. Nah, semuanya lah ya. Berdayakan masjid yang ada di sekeliling Anda, insya Allah barokah. Oh, waktunya Pak habis. Ya, habis Pak, mohon maaf. Baik teman-teman juga mohon maaf yang ingin bertanya, bahkan sudah ada di kolom komentar, mungkin bisa langsung bertanya kepada Pak Jenuri ya, bisa lewat chat maupun nanti di perkuliahan kelasnya masing-masing. Itu mungkin ya. Masya Allah. Untuk hari ini mungkin dicukupkan saja. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jenuri SAG MPD yang sudah memberikan materi dan sudah memberikan jawaban juga diskusi pada pagi hari ini. Semoga adik-adik yang sedang mengikuti kuliah 2 ini tetap semangat ya untuk mengikuti kuliah 2 lagi di minggu-minggu selanjutnya. Mungkin kita akhiri diskusi ini, pematerian ini mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang keluarnya sudah ada di kolom chat. Kemudian disampaikan juga akan ada nanti yang tadi infak cinta tutorial atau infak tutorial. Teman-teman silakan yang ingin berinfak menyisihkan hartanya sebagian untuk sesama boleh melalui infak tutorial. Kemudian silakan juga yang ingin bertanya bisa bertanya di IG tutorial di @tutorialupi ya. Kalau masih belum sempat bertanya seperti itu, yang di kolom chat sudah dibagikan Kang Lutfi. Nah ini untuk yang tutorial UPI yang infak tutorial. Insya Allah untuk dananya itu kita pakai untuk beasiswa tutorial dan juga untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin sedang terkena bencana di luar sana seperti itu. Baik, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Sekali terima kasih kepada Bapak Dr. Jenuri SAG MPD yang sudah memimpin atau memaparkan materinya dan menjawab pertanyaannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya lupa, jargon dulu sebelum keluar. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doair majelis ya. Sip. Hatur nuhun ya semua sadayana. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Siap Akang dan Teteh 172 orang. Masya Allah. Siap memberdayakan masjid ya yang ada di sekeliling Anda. Masya Allah.